Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus. Puji kepada Tuhan, kita diberikan hari yang baru untuk juga boleh menikmati anugerah, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Saat ini juga saya akan masih melanjutkan membagi firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ke-6. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Ajar kami mengucap syukur senantiasa, baik di dalam suka maupun duka, karena Engkau mengetahui segala keadaan kami, dan Engkau juga senantiasa rindu untuk memimpin, menolong, bahkan memberkati kami, terutama hidup di dalam kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, dan di dalam anugerah-Mu. Ampuni untuk segala dosa kami, Bapa. Berikan berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan masih berada di Wahyu pasal yang ke-6, ya. Yang mana di bagian sebelumnya saya sudah baca, yaitu di pasal pertama berbunyi demikian. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh metera itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Berbicara tentang awal dari masa tribulasi yang diawali dengan terjadinya penyesatan global, dengan munculnya seorang tokoh yang disebut antikristus, Mesias palsu atau Kristus palsu, yang mana di sini dikatakan dia adalah penunggang kuda putih. Penunggang kuda putih. Jadi kuda putih di pasal yang ke-6 ayat kedua ini bukanlah Yesus, tetapi dia Yesus palsu, dia Kristus palsu. Ya, menggunakan kuda putih karena kalau menggunakan kuda hitam ya ketahuan ya, kepalsuannya. Kalau Anda mau memalsukan sesuatu, Anda akan bikin semirip mungkin. Ya. Tetapi kembali, dia ini bukan Kristus yang mana datang untuk kedua kali. Kedatangan Kristus kedua kali dengan mengendarai kuda putih, Anda bisa baca di pasal ke-19. Dia akan membawa penyesatan global, penyesatan besar. Dia akan keluar sebagai pemenang, menjadi penguasa bumi, memimpin dunia bukan dengan kekerasan. Dia dikatakan di sini membawa panah, tetapi tidak membawa anak panah. Dia menggunakan kekuasaan dan kekuatan yang luar biasa melalui diplomasi dan sebagainya dengan kelihayannya, sehingga dia bisa keluar sebagai penguasa dunia tidak dengan kekerasan, tetapi menjanjikan damai yang sebenarnya juga hanya damai palsu, ya. Damai yang tidak akan bertahan lama. Dan kembali saudara, munculnya antikristus nanti, ya, seorang tokoh ini, manusia durhaka, manusia berdosa ini. Kalau Anda mengikuti saya sebelumnya, terlebih dahulu akan diawali dengan terangkatnya gereja Tuhan
ke surga. Ya. Karena selama Roh Kudus masih bekerja di antara gereja Tuhan, kedatangan tokoh antikristus ini, manusia durhaka ini masih ditahan. Tetapi begitu gereja Tuhan terangkat ke surga, barulah antikristus ini akan menyatakan dirinya, yaitu dia yang menunggang kuda putih, yang membawa panah tanpa anak panah, yang akan maju keluar sebagai pemenang. Dia dikaruniai sebuah mahkota untuk merebut kemenangan, dan dia akan keluar sebagai pemenang. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang besar. Jadi, damai yang dijanjikan oleh si antikristus, Mesias palsu ini tidak akan bertahan lama. Kemudian dia akan memulai dengan warna aslinya, yaitu terjadi peperangan. Kalau Anda kembali membaca dari Matius 24, saudara ya, Matius 24, di pasal ketiga, yang mana murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus tentang tanda kedatangan Yesus. Demikian bunyinya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-murid Yesus kepada Yesus untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah ini akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu? Nah, maksudnya tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali seperti yang dia sudah janjikan, yang juga sudah dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama, dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, jadi kepada murid-muridnya Yesus berkata agar murid-muridnya berwaspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan murid-muridnya, karena akan terjadi penyesatan besar. Ya. Oleh karena itu, saudara, sampai sejauh mana kita berada di dalam perjalanan sejarah bumi ini, dunia ini, agar Anda juga waspada, agar Anda juga mengerti dan mengenali Tuhan dan Juru Selamat Anda, Yesus Kristus. Anda bertumbuh mengerti mengapa Anda jadi orang Kristen, ya. Mengapa Anda memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Itu penting sekali, saudara. Karena di situ akan terlukis, akan tergambar iman kita seperti apa, ya. Mengapa kita percaya kepada Yesus, itu akan terlukis di dalam kehidupan saya dan saudara dari hari, dari minggu, dari tahun yang terus berjalan, ya. Terus bertumbuhlah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, yang tambah hari tambah memperbaharui kita, membentuk kita yang telah ditebusnya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ya, sampai saat ini sudah berapa banyak orang yang mengaku jikalau dia adalah Kristus yang datang kembali. Tetapi mereka itu bukan tokoh yang dikatakan akan muncul di Wahyu pasal 6 itu. Dia nanti adalah seorang tokoh yang akan diberi kuasa penuh oleh iblis. Ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan kembali saudara, kembali ke pasal yang ke-6 dari kitab Wahyu. Kita tadi membaca setelah kuda putih keluar kuda lain yang warnanya merah padam, yang menjadi simbol daripada darah peperangan. Darah yang tertumpah di dalam peperangan. Akan terjadi peperangan, akan terjadi pembunuhan. Dan kalau kita lanjutkan lagi, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Adalah suara dari Allah Bapa, yang mana setelah damai palsu terjadi peperangan, pembunuhan, lalu diikuti oleh kelaparan. Oleh kelaparan. Akan terjadi masa yang susah. Orang bekerja sehari hanya cukup untuk membeli makanan 1 kali. Kecuali kalau uang yang digunakan untuk membeli makanan sekali itu dibelikan bahan makanan yang lebih rendah, mungkin untuk makanan binatang tetapi bisa dimakan oleh manusia, itu bisa mendapatkan lebih banyak, bisa dibagi-bagi terhadap anggota keluarganya saja. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, kembali peristiwa yang Anda baca ini adalah peristiwa yang baru akan terjadi dan benar-benar akan terjadi di masa yang disebut masa tribulasi, yang akan berlangsung selama 7 tahun, dan 3 tahun setengah yang kedua, pertengahan itu yang disebut dengan tribulasi dahsyat atau hebat, the Great Tribulation. Jadi bukan hanya sekedar tribulasi biasa. Alkitab juga berbicara, kita sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada Yesus, mengalami tribulasi, mengalami penganiayaan. Tetapi konteksnya adalah lain, saudara. Yang mana konteksnya di masa ini adalah masa 7 tahun Allah melakukan pembalasan terhadap dosa, dan akan diakhiri dengan kedatangan Tuhan sendiri, yang akan memenjarakan iblis dan akhirnya membuang iblis ke dalam lautan api untuk selama-lamanya. Tetapi sementara itu belum terjadi. Masa tribulasi ini adalah masa kengerian bagi bumi. Dan kembali saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang secara pribadi dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai bagian daripada anggota gerejanya sebelum masa gereja
sebelum masa tribulasi ini terjadi, gereja Tuhan akan terangkat. Jadi kalau Anda benar-benar telah mengalami kelahiran baru, tidak menjadi Kristen tradisi, tidak menjadi Kristen duniawi, Anda tidak akan mengalami, kita tidak akan mengalami. Tetapi kalau Anda hanya menjadi sebagai Kristen tradisi, Kristen KTP, Anda akan tertinggal di bumi dan akan memasuki masa tribulasi ini. Jadi saudara, Anda bisa menghindari untuk tidak mengalami masa kesusahan besar yang akan terjadi di seluruh bumi ini, kalau Anda mau percaya dan dilahirkan baru di dalam roh melalui iman Anda kepada Yesus Kristus. Karena kalau Anda perhatikan, di dalam gereja yang menyebut gereja Kristen saat ini, saudara, macamnya banyak sekali. Tetapi ciri-ciri gereja yang dikenal oleh Tuhan adalah gereja yang mendengarkan Tuhan Yesus sendiri, yang adalah kepala gereja. Bukan gereja menurut pengajaran manusia, tetapi gereja yang mengajarkan pengajaran Yesus dan menempatkan Yesus sebagai penguasa atas gereja tersebut. Jadilah orang Kristen yang berjemaat di dalam gereja yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai gerejanya. Atau kalau tidak, Anda hanya membuang-buang waktu Anda, yang mana pada akhirnya Anda sendiri tidak mengerti akan mengapa Anda jadi Kristen. Anda tidak tahu hidup sebagai orang Kristen, hidup di dalam kekudusan, kebenaran, dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, saya akan baca kembali di ayat yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Akan terjadi kematian dari berapa, saudara? Seperempat manusia di bumi ini atas kekejian si antikristus. Akan ada yang dibunuh dengan pedang melalui peperangan, ada yang dibunuh melalui penghukuman, akan terjadi kelaparan, terutama bagi kita atau Anda dan manusia yang pada akhirnya percaya kepada Yesus Kristus. Di masa tribulasi itu, saudara, Anda akan susah, bahkan sangat kesulitan untuk membeli makanan. Karena untuk membeli makanan, untuk bekerja, Anda harus menerima tanda dari si antikristus. Akan terjadi sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang ada, manusia juga akan dibunuhnya. Melalui sejarah yang telah terjadi, tikus, saudara, tikus pernah menyebabkan kematian bagi banyak manusia yang membawa penyakit yang mematikan. Entah binatang-binatang apa yang akan digunakan di sini, tetapi sangat mungkin terjadi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lama lagi
Ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara, mereka ini adalah orang-orang yang menjadi Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus di masa tribulasi itu. Itu yang dilihat dan dicatat oleh Yohanes di bagian ini. Jadi jiwa-jiwa tersebut adalah jiwa-jiwa yang terselamatkan dengan percaya kepada Yesus. Kalau ada manusia atau mungkin Anda, kalau gereja Tuhan diangkat malam ini atau besok atau selama Anda masih hidup dan Anda tertinggal, Anda masih memiliki kesempatan untuk bisa masuk surga, yaitu dengan percaya kepada Yesus, dengan bertobat, menyerahkan hidup Anda kepada Yesus, tetapi harganya yaitu kepala Anda mungkin akan dipenggal, Anda akan dibunuh oleh antikristus dan pengikut-pengikutnya. Dan mereka berseru kepada penguasa. Kalau Anda bandingkan, berbeda saudara, di dalam masa gereja, di masa anugerah. Tuhan sendiri di atas kayu salib berdoa agar manusia-manusia yang memusuhi Yesus, yang menyalibkan Yesus, diampuni dosanya oleh Bapa, agar mereka bertobat. Agar mereka bertobat. Demikian juga Stefanus, ketika Stefanus dibunuh dengan dilempari batu, Stefanus juga berdoa agar mereka pada akhirnya boleh bertobat. Tetapi masa ini adalah masa lain. Masa murka Allah ditimpakan ke bumi. Masa pembalasan dari Allah kepada bumi yang sudah dikuasai dan dipenuhi oleh dosa. Tuhan berkata, pembalasan adalah hakku. Memang setiap orang yang mati di dalam dosanya, tidak mau percaya kepada Yesus Kristus kembali, mereka juga akan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala untuk selamanya, tetapi masih juga akan terjadi masa di mana Allah sendiri akan menghukum bumi ini, akan membalaskan hukumannya atas dosa, yaitu di sini saudara, di masa tribulasi ini. Anda ingat kembali masa di mana Allah menghukum bumi ini dan hanya menyelamatkan Nuh beserta keluarganya, demikian juga peristiwa Sodom dan Gomora yang benar-benar telah terjadi, dan peristiwa ini juga akan terjadi saudara. Peristiwa ini belum terjadi dan akan terjadi. Apa yang kita baca di sini bukan hanya simbol saja. Terlalu sulit, saudara, Anda menginterpretasikan simbol-simbol kalau Anda jadikan hanya sebagai simbolik saja dari pasal 6 sampai dengan pasal 19. Tetapi kalau Anda bisa terima sebagai peristiwa yang masih akan digenapi oleh Tuhan, hal itu akan lebih jelas untuk bisa Anda pelajari dan belajar daripada firman Tuhan itu sendiri. Tetapi sayangnya ada orang Kristen yang percaya jikalau kitab Wahyu sudah digenapi. Jadi sudah berlalu peristiwanya. Ada juga orang Kristen yang percaya masa tribulasi ini akan juga dialami oleh orang-orang Kristen yang masih akan hidup di zaman itu. Tetapi kembali saudara, kalau Anda baca dari Tesalonika
masa tribulasi itu adalah masa murka Allah. Juga nanti kalau Anda baca sampai di bagian ayat terakhir dari pasal 6, Anda akan tahu masa tribulasi itu adalah masa Allah menimpakan murkanya atas bumi ini. Ya. Mengapa ada orang Kristen yang percaya jikalau mereka juga akan memasuki masa tribulasi tersebut? Karena mereka membaca dari Matius pasal 24, saudara. Yang terdapat di ayat 22. Ya. Saya akan baca mulai dari 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Siapa saudara si pembinasa keji itu? Adalah si antikristus, Mesias palsu, manusia durhaka. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ya, konteksnya adalah Yahudi, Israel, saudara. Ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Jadi peristiwa ini belum terjadi karena dunia masih ada, saudara. Dan masih terus berjalan. Dan kita masih mengalami penganiayaan dari mereka yang masih memusuhi Yesus. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi ini adalah puncaknya. Tetapi kita masih belum mengalami puncaknya. Jadi kalau Anda mengikuti dengan baik, saudara, belum terjadi. Isi daripada kitab Wahyu masih akan terpenuhi. Dan sekiranya waktu itu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ya. Ada yang menginterpretasikan kalau orang-orang pilihan tersebut adalah orang-orang Kristen yang juga termasuk seperti saya dan Anda. Tetapi kalau Anda lihat kembali di ayat 15, masa ini adalah masa tribulasi, saudara. Konteks ini, konteksnya terjadi di masa 7 tahun tribulasi. Ya. Terutama 3,5 tahun yang terakhir. Karena apa? Anda membaca, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Yang mana pada akhirnya Mesias palsu itu yang menjanjikan kedamaian palsu. Dia menunjukkan warnanya dan dia mau menjadi penguasa. Dia mengambil tempat yang seharusnya dimiliki oleh Allah dan dia mau disebut dan sembah sebagai Allah. Ya, itu adalah masa yang terjadi di masa tribulasi. 3,5 tahun yang kedua. Dan di sini, saudara, orang-orang pilihan, konteksnya adalah konteks Yahudi, orang-orang Israel yang masih akan diselamatkan oleh Tuhan di masa tribulasi ini. Salah satu yang terjadi di dalam masa tribulasi ini adalah sadarnya bangsa Israel yang sampai saat ini masih belum mau percaya
kepada Yesus yang adalah Mesias yang Allah sendiri sudah berikan, sudah janjikan. Tetapi nanti kalau Anda baca di dalam Roma pasal 11, Anda akan membaca di situ, di masa tribulasi ini akan terjadi keselamatan besar bagi bangsa Israel. Jadi konteksnya di sini saudara, orang-orang pilihan di sini adalah bangsa Israel. Dan kembali lagi di pasal yang ke-6 dari Wahyu tadi, masa tribulasi ini adalah masa yang benar-benar menakutkan, masa yang benar-benar tidak bisa kita deskripsikan kejinya, saudara. Kalau Anda jadi orang Kristen sampai saat ini, masih suka emosian, masih suka marah, ya, Anda tidak akan tahan, saudara, untuk masuk di dalam masa tribulasi ini. Tidak akan tahan. Anda tidak akan tahan melihat Anda dipaksa untuk menonton anggota keluarga Anda yang juga percaya kepada Yesus disiksa, bahkan dibunuh mati di depan mata Anda. Anda tidak akan sanggup. Anda tidak akan sanggup. Karena masa tribulasi ini juga adalah masa di mana kekejian terjadi sebagai murka Allah. Dan kalau Anda mengikuti konteksnya dengan baik, saudara, mudah-mudahan Anda juga bisa mendapatkan alurnya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang dikenal oleh Yesus Kristus secara pribadi. Sebelum masa murka Allah ini terjadi, Anda sudah akan terlebih dahulu terangkat ke surga, seperti yang Tuhan juga sudah janjikan. Ayat 12, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncangkan angin yang kencang, maka menyusutlah langit. Langit akan menyusut, saudara, bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan apa yang terjadi, saudara, atas petaka besar tersebut, dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang yang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta, dan terhadap murka anak domba. Karena masa ini adalah masa murka dari anak domba. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapakah yang dapat bertahan? Murka siapa, saudara? Murka Allah Bapa dan anak domba. Dan anak domba. Kalau Anda perhatikan, siapa aja mereka ini? Raja-raja, pembesar-pembesar, perwira-perwira, pahlawan-pahlawan, orang kaya, orang berkuasa, termasuk juga budak, orang merdeka. Semuanya bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Selama peristiwa ini belum terjadi, mereka semena-mena. Mereka tidak takut kepada Allah. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Mereka menolak keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus.
Dan mereka akan mengalami masa ini. Apakah Anda akan mengalami masa ini? Bisa iya, bisa tidak, saudara. Tetapi jikalau iya, janganlah seperti mereka. Mereka sudah tahu jikalau masa itu adalah masa murka Allah. Tetapi justru mereka berbicara berseru kepada siapa, saudara? Mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu. Kepada barang yang bisu, kepada barang yang mati. Mereka tidak berseru kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, ya Yesus, ampuni dosa-dosaku. Tidak. Tidak, saudara. Tetapi mereka berseru justru kepada gunung-gunung, kepada batu-batu yang tidak bisa menyelamatkan mereka. Yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Karena hanya ada satu Allah yang benar. Yang bisa menyelamatkan manusia dari dosanya. Jikalau manusia itu mau benar-benar bertobat. Dan di dalam Yesus Kristus, manusia beroleh pengampunan dosa. Dan setelah dosanya diserahkan kepada Allah, diampuni di dalam penebusan Yesus Kristus, manusia tersebut diberi anugerah kehidupan kekal. Itu bisa Anda alami saat ini juga kalau Anda belum mengalami kelahiran baru di dalam iman Anda untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, saudara. Ya. Siapa, saudara? Kepada siapa Anda akan berseru? Di bagian-bagian sebelumnya saya juga sudah berbagi berkat, membagikan firman Tuhan. Siapa sih Allah yang benar itu? Kalau Anda kembali baca dari 1 Yohanes, dialah Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Yang telah mati bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bagi dosa manusia. Bagi saya, bagi Anda. Agar kita tidak dihukum karena dosa kita. Tetapi agar kita beroleh belas kasihan, pengampunan Allah di dalam anugerah Yesus Kristus. Dan kita melanjutkan kehidupan kita untuk tinggal bersama-sama dengan Yesus. Terus melayani Yesus ketika Yesus nanti kembali datang ke bumi ini untuk kedua kalinya, mendirikan kerajaannya selama 1000 tahun. Setelah itu kita akan masih terus melayani Tuhan kita yang telah mengasihi kita di Yerusalem yang baru. Jadi kembali saudara, kehidupan orang Kristen tidak sampai hanya kalau kita mati. Ya, tidak. Masih banyak pekerjaan pelayanan setelah itu. Jadi setelah Anda mati sebagai orang Kristen, belum selesai. Tetapi selama hidup ini, saudara, apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, itu juga akan kita bawa nanti. Karena kita akan diperhadapkan kepada pengadilan Kristus. Bukan untuk diadili antara surga dan neraka. Karena hal itu sudah diadili oleh Allah di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Kita diadili di depan tahta pengadilan Kristus untuk diberi upah ya, sesuai apa yang kita lakukan terhadap Yesus. Dan itu akan kita bawa untuk kehidupan kita bersama Yesus. Karena kita juga akan diberi tempat-tempat tertentu, diberi pelayanan oleh Yesus. Jadi jangan sia-siakan saudara. Memang untuk diberi anugerah bisa masuk surga itu sendiri sudah luar biasa. Suatu anugerah yang tidak pantas kita terima. Tetapi kalau Tuhan juga memberikan satu sisi yang lain, yaitu agar saya dan saudara menggunakan hari-hari ini dengan baik untuk melayani Tuhan, untuk hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, untuk membangkitkan semangat saudara seiman, untuk memberitakan Injil keselamatan.
Gunakan itu, saudara. Karena Tuhan juga akan memberikan upahnya, dan upah itu akan real nanti, yang akan kita masing-masing nikmati. Yang kita masing-masing akan nikmati. Saya akan akhiri di dalam Yakobus pasal yang keempat, saudara. Yakobus pasal yang keempat, ayat ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kalau Anda masih berdoa berseru, bukan kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus, mendekatlah kepada mereka. Percaya kepada Yesus. Dan Anda akan diberkati oleh berkat yang luar biasa. Yaitu berkat keselamatan yang tidak bisa Anda dapatkan dari manapun juga. Selain itu, Anda akan hidup berdekatan dengan Tuhan. Dan Anda yang sudah jadi Kristen, saya yang sudah jadi Kristen, saudara, dikatakan di sini apa? Kita sudah disucikan hati kita, agar kita tidak mendua hati. Kita hidup menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita tidak lagi hidup menjadi hamba dosa, kita tidak lagi hidup menjadi hamba daging kita. Kita masih bisa berdosa, tetapi kita tidak menjadi hamba dosa. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan dekat dengan Anda, dan hidup Anda akan terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.